Shalom Ibu-Ibu, hari ini merupakan Kamis yang terakhir di dalam tahun 2020. Dan di hari yang terakhir ini, maka saya bersama dengan pengurus Komisi Wanita FEBE ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada ibu-ibu semua. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu. Shalom ibu-ibu yang terkasih, apa kabar? Sehat dan semangat ya? Puji Tuhan, kita semua sudah memasuki bulan Desember. Biasanya bulan Desember itu kita sangat sukacita karena kita akan merayakan, memperingati kelahiran Tuhan Yesus kita. Meskipun kita hanya bisa merayakan, memperingati melalui online, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita Natal, damai Natal yang Tuhan berikan kepada kita. Mari ibu-ibu, kita tetap semangat, setia, dan percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, yang sudah lahir bagi kita. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. 祝大家圣诞快乐，新年蒙安。祝大家圣诞快乐，新年蒙安。祝你们圣诞快乐，新年蒙安。 Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat sore ibu-ibu semuanya. Salam sehat. Saya diberkati, ibu-ibu diberkati, kita semua diberkati. Mari kita awali persekutuan FEBE pada sore hari ini. Kita menaikkan sebuah lagu Sayang Disayang. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur ya Bapak. Kalau boleh pada sore hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa beribadah biarpun melalui online. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada setiap ibu-ibu persekutuan FEBE ini ya Bapak. Biarlah persekutuan pada sore hari ini ya Bapak, kami serahkan di tangan Tuhan.
Biarlah persekutuan ini dari awal sampai akhir kami serahkan di tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap ibu-ibu yang sudah ikut persekutuan Febe pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita sambut pujian lagi dengan arti hidup. Sekarang tiba saatnya akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Evelyn Chu. Mari kita sambut firman Tuhan dengan sebuah lagu, "Dengan apa kau kubalas."
Shalom, Ibu-ibu sekalian. Bersyukur kalau sore ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa kembali lagi sama-sama beribadah kepada Tuhan. Sore ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 12. Injil Lukas pasal 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dan terbaring di dalam palungan. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, ibu-ibu sekalian, pada sore ini kita akan sama-sama merenungkan tentang Yesus lahir di palungan. Tahukah ibu-ibu, apakah itu palungan? Palungan adalah tempat kandang binatang. Kita tahu bahwa kalau namanya kandang binatang, tentu itu merupakan tempat yang kotor dan juga yang berbau busuk. Setiap kita tentu tidak kepingin berada dekat-dekat dengan kandang binatang ini. Tetapi Alkitab tadi menceritakan pada kita bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita, lahir justru di kandang binatang itu. Saya percaya tentu semiskin-miskinnya kita, tidak ada orang yang lahirnya itu di kandang binatang. Paling sedikit kita tentu lahir kalau tidak di rumah sakit, ya di rumah sendiri, atau ada kalanya orang dalam perjalanan jauh melahirkan anaknya di atas kapal. Ya, saudara sekalian, kita melihat Tuhan Yesus, dia lahir di kandang. Mengapa kok Tuhan Yesus lahir di kandang? Alkitab mengatakan karena tidak ada tempat yang mau terima Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Di tempat penginapan juga tidak ada. Sungguh sangat kasihan sekali. Orang-orang pada waktu itu mereka tidak tahu bahwa bayi yang akan lahir itu adalah bakal menjadi raja, menjadi juru selamat manusia. Kalau mereka tahu, tentu mereka akan berebutan untuk menerima Maria pada waktu itu yang sedang hamil dan mau melahirkan anaknya. Mereka pasti akan menyediakan tempat bagi Tuhan Yesus. Kalau mereka tahu bahwa yang lahir itu adalah seorang raja, seorang juru selamat. Tapi sekarang kita lihat bahwa Yesus mau lahir pun tidak ada tempat. Ya, ibu-ibu sekalian, kita manusia begitulah. Seringkali kita melihat penampilan orang. Biasanya kalau kita untuk disuruh mengantar jemput seseorang, ya, kalau orang itu orang-orang biasa, apalagi orang yang miskin, mungkin kita enggan untuk antar jemput dia. Tapi coba kalau kita tahu, wah, yang kita antar jemput adalah seorang hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang terkenal, atau orang yang kaya, ya, orang yang berkedudukan, pasti
banyak orang berebutan. Ayo saya yang antar jemput dia. Demikianlah kita melihat Tuhan Yesus pada waktu itu. Tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus untuk lahir di dalam dunia ini. Yang ada hanyalah palungan, tempat yang hina dan kotor. Tuhan Yesus pernah mengatakan, serigala mempunyai tempat, burung di udara mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, ibu-ibu sekalian, pada waktu itu Tuhan Yesus lahir di sebuah rumah persinggahan. Kalau di Israel, rumah persinggahan itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian untuk para tamu yang datang hendak menginap di rumah persinggahan itu. Kemudian ada bagian yang kedua, yaitu bagian hewan-hewan yang para tamu bawa pada waktu mereka dalam perjalanan dan sebagai transportasi mereka. Nah, disediakan tempat untuk hewan-hewan itu. Tapi kita melihat bahwa di bagian tempat hewan berbaring itulah Yesus dilahirkan dan terbaring di sebuah palungan. Ibu-ibu, Yesus lahir di sebuah kandang atau tempat hewan makan dan buang kotoran di sana. Yusuf dan Maria melakukan itu tentu karena terpaksa, sebab tidak ada tempat penginapan yang bisa dipakai untuk Maria melahirkan anaknya. Tapi di sini kita melihat bahwa karena Allah yang sudah mengutus Yesus lahir ke dalam dunia ini, maka Yesus Allah mempunyai satu tujuan, yaitu ingin untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia mau mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Dari manusia yang penuh dengan dosa dan kotor ini, manusia yang hina dan menjadi makhluk yang dimuliakan. Kalau palungan itu tidak dipakai oleh Tuhan, maka palungan itu tetap merupakan tempat yang kotor, tempat yang hina. Tetapi kita tahu bahwa karena ada Tuhan Yesus di dalam palungan itu, maka tempat yang kotor telah berubah menjadi satu palungan yang indah. Ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat drama-drama yang ditampilkan di gereja-gereja dan dimanapun saat ini, kita melihat satu palungan yang bersih, palungan yang indah. Padahal palungan di waktu Yesus lahir tidak seindah yang ditayangkan di dalam drama-drama. Merupakan palungan yang kotor, yang berbau busuk, satu tempat yang hina. Tapi karena dipakai oleh Tuhan Yesus, karena ada Tuhan Yesus yang mau menggunakan palungan itu, maka palungan yang kotor dan hina itu telah berubah menjadi palungan yang indah. Ya, demikian juga ibu-ibu sekalian. Kenapa Yesus kok harus lahir di palungan, di satu tempat yang begitu hina, begitu kotor? Ya, karena ada tujuannya, yaitu Tuhan ingin menyamakan diri, memperhatikan pada orang-orang yang rendah, yang miskin, yang tersisihkan, yang tidak dipedulikan oleh masyarakat. Kalau ibu-ibu kita merasa bahwa saat ini kita adalah orang yang tidak mampu, orang yang miskin, mungkin kita adalah orang yang tersisihkan, yang tidak dihiraukan oleh sesama kita. Ingatlah bahwa
ada Tuhan Yesus yang memperhatikan dan mempedulikan kita. Tujuan Yesus lahir di satu kandang yang hina adalah ingin untuk menyamakan diri dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina. Dan kemudian kita melihat ibu-ibu, Yesus lahir di kandang, di tempat yang kotor dan hina itu. Kita melihat bahwa Yesus, dia yang adalah raja di atas segala raja. Tapi dia tidak dilahirkan dan tidak hidup seperti seorang raja. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar seperti Tuhan Yesus yang begitu rendah hati dan sederhana. Meskipun dia raja, dia adalah raja di atas segala raja, tetapi dia rela merendahkan dirinya, rela hidup sederhana karena untuk mau menyelamatkan manusia. Semoga Tuhan menolong kita sekalian di hari Natal ini. Tatkala kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Tuhan kita yang adalah raja di atas segala raja itu, dia rela menghambakan dirinya, merendahkan dirinya. Meskipun dia harus lahir, berada di kandang yang hina dan kotor. Tapi untuk menolong kita, dia datang supaya kita sekalian yang terhina ini, yang tersisihkan ini, kita boleh mendapatkan anugerah pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kalau pada sore ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau ajarkan kepada kami, karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan satu teladan kepada kami, supaya kami yang adalah anak-anak Tuhan, kami yang adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, biarlah kami juga boleh ingat akan cinta kasih Tuhan yang sudah rela berkorban, merendahkan diri, datang di dalam dunia ini, lahir di sebuah tempat yang hina, yang kotor. Biarlah kami sebagai anak-Mu, kami boleh belajar dari Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami boleh menyerahkan diri kami, hidup kami, untuk dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Biarlah melalui firman ini bisa menjadi berkat bagi ibu-ibu yang sudah mendengarkan. Mari kita saat ini tibanya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambut dengan pujian Ijian Liu.
Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada sore hari ini ibu-ibu sudah memberi persembahan Tuhan untuk semua, untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati ibu-ibu yang sudah memberi persembahan ini ya Bapak, biarlah persembahan ini bisa digunakan untuk pekerjaan di persekutuan Febe ini. Terima kasih ya Bapak atas persembahan ini ya Tuhan. Kau akan berkati ibu-ibu yang sudah memberi persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Selanjutnya doa berkat. Saya persilakan Buji untuk menyampaikan. Ya, selanjutnya ibu-ibu, kita akan tutup persekutuan kita ini dengan doa berkat. Kami persilakan ibu-ibu bisa berdiri. Kita akan masuk dalam doa berkat. Ibu-ibu, kita sudah diingatkan melalui firman Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu merendahkan diri, rela rendah hati untuk datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan kita. Biarlah kita juga boleh belajar seperti Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati. Dan kini kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian kita menyanyi Bapak terima kasih. Ya, ibu-ibu, melalui kesempatan ini saya akan memberikan suatu pengumuman karena hari ini merupakan hari yang terakhir untuk kita Komisi Wanita mengadakan persekutuan di dalam tahun 2020. Ya, untuk dua Kamis berikutnya kita tidak mengadakan persekutuan sendiri, tapi kita gabung ya. Nanti sebenarnya tanggal 24 Desember itu jatuh hari Kamis, ya, tanggal 25 hari Jumat. Padahal di gereja kita tanggal 25 itu mengadakan kebaktian Natal, ya. Sebab itu Komisi Wanita tidak mengadakan persekutuan tersendiri, melainkan kita bergabung dengan Natal umum yang diadakan di gereja tanggal 25. Ya. Nah, demikian juga untuk tanggal 30 yang juga jatuh hari Kamis, ya, 31 itu adalah tutup tahun. Ya. Kita juga hari Kamis tanggal 30 tidak mengadakan kebaktian wanita, melainkan kita juga gabung dengan gereja yang mengadakan kebaktian tutup tahun di tanggal 31 Desember. Ya. Sebab itu saya harap ibu-ibu bisa memperhatikan perubahan ini, ya. Jadi 2 kali Kamis yang mendatang kita tidak ada persekutuan. Kita bergabung. Saya berharap kiranya ibu-ibu semua bisa mengikuti acara yang diadakan di dalam gereja kita, baik itu acara Natal tanggal 25 dan juga
acara tutup tahun tanggal 31 Desember. Ya, demikian selanjutnya beberapa hari yang lalu mungkin di antara ibu-ibu yang adalah anggota persekutuan wanita mungkin sudah semuanya ya menerima hadiah Natal dari Komisi Wanita FIBE di tempat kita ini berupa celengan dan lain sebagainya. Mungkin ibu-ibu merasa heran ya, kenapa kita orang tua-tua kok dibeli celengan? Kok kayak anak kecil aja? Ya, kita kan bukan anak kecil ya, kok dibeli celengan. Ibu-ibu, kita memberikan celengan itu ada tujuannya ya. Tujuannya bukan untuk supaya celengan itu kita nantinya berikan kepada cucu-cucu kita untuk mainan atau untuk celengan cucu-cucu kita, bukan ya. Tapi kita gunakan celengan yang kita berikan kepada ibu-ibu itu digunakan untuk ibu-ibu setiap hari Kamis pada waktu ibu-ibu mengadakan kebaktian persekutuan wanita. Ingat, biasa persekutuan wanita kita kan ada kolekte. Ya, nah, karena kita tidak bisa di gedung gereja, kita tidak bisa memberikan persembahan kita, maka melalui celengan itu setiap kali Kamis ibu-ibu ingat ibadah persekutuan, ibu-ibu ingat bahwa ibu-ibu kiranya bisa menyisihkan uang, mempersembahkan uang ibu-ibu dimasukkan ke dalam celengan itu. Ya, setelah nanti celengan itu penuh ya, atau kalau umpama tahun depan ini situasi di negara kita ini virus corona ini sudah tidak ada lagi, maka mungkin kita bisa mengadakan kebaktian di gedung gereja ya. Maka dari itu ibu-ibu yang sudah memasukkan persembahan ibu-ibu di celengan, ibu-ibu bisa bawa celengan ibu-ibu untuk diserahkan kepada kami sebagai persembahan ibu-ibu guna mendukung pelayanan di Komisi Wanita. Tapi kalau umpama tahun depan kita masih belum bisa mengadakan kebaktian di gedung gereja, maka mungkin celengan ibu-ibu sudah penuh ya, karena setiap minggu kan ibu-ibu sudah masukkan uang ke dalam celengan itu. Dan mungkin sudah tidak muat lagi, ibu-ibu boleh minta kepada kami pengurus ya, kami akan berikan celengan kepada ibu-ibu lagi untuk ibu-ibu meneruskan di dalam memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan ini. Ya, jadi itulah ibu-ibu sekalian, harapan kami kiranya ibu-ibu bisa tetap mengingat pekerjaan Tuhan di Komisi Wanita ini. Kita sudah hampir 1 tahun ya, 10 bulan lamanya kita tidak berada di gedung gereja, kita mungkin juga tidak memberikan persembahan kita. Kiranya melalui celengan ini senantiasa mengingatkan kita untuk kita bisa memberi. Dan bagi ibu-ibu selama 10 bulan ini sudah mengumpulkan uang ibu-ibu, tetapi ibu-ibu belum sempat atau tidak berani untuk keluar rumah, pergi ke ATM, pergi ke bank untuk transfer, ibu-ibu boleh memberitahukan kepada kami pengurus ya, maka nanti kami pengurus akan usahakan untuk mendatangi ibu-ibu dan ibu-ibu boleh serahkan persembahan ibu-ibu itu kepada kami dan kami akan gunakan persembahan ibu-ibu itu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.